Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Di akhir tahun ini gue mau sedikit bagi-bagi ilmu tentang ethical hacking. Ethical hacking, gimana caranya membuat tools untuk melacak port yang terbuka, dan dari mana aja kita bisa masuk dari salah satu website dan menggunakan bahasa Python. Gue akan kasih tahu teman-teman, di akhir nanti akan gue kasih tahu tentang komennya atau rumusnya apa aja ya untuk bikin tools untuk port scanning ya kan. Oke, langsung aja gue kasih tahu ke teman-teman. Ini dia ya, mulai dari sini. Oke, untuk yang pertama-tama, dalam ethical hacking itu kita akan pakai komen ya. Kita masuk dulu ke Kali Linux kita. Pakai yang paling standar ya, misalnya ya, pakai menggunakan ping. Gunakan setelah ping spasi, masukkan website yang kalian targetkan ya, itu dia ya. Misalnya apa ya, wkwk .go.id misalnya, seperti itu ya, oke. Ping ini tools paling dasar untuk kita men-scan yang namanya IP address dari salah satu website ya. Oke, yang berikutnya setelah itu kita masuk ke yang namanya, ini dia ya, Python 3 port scanner. Python 3 port scanner ini dia seperti ini bentuknya ya. Jadi ini tools yang gue buat sendiri untuk men-scan port mana aja ya, yang bisa kita masuki ya. Oke, enter. Target kita masukin yang namanya target kita itu ya. Misalnya 192. Oke. Misalnya itu ya. Oke. Port mana aja yang bisa kita masukin langsung, misalnya port nomor port 20 sampai dengan port 25 seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman lihat yang warna merah ini tertutup ya, port 20 ini tertutup, port 21 ini terbuka, port 22 terbuka, port 23 ini terbuka, port 24 ini tertutup, port 25 ini terbuka. Jadi untuk seorang hacker, dia akan masuk dari port yang terbuka ini untuk mengeksploit data-data yang ada di website, ataupun berbuat semaunya dia bagaimana tentang eksploitasi salah satu website gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, kalau misalnya bagaimana sih membuat port scanner ini ya dengan Python? Kita akan lihat ke Nano ya, Nano port scanner. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat sini, teman-teman tulis ya import ya. Jangan sampai ada yang salah untuk huruf, spasi, huruf besar, huruf kecil ya. Ini teman-teman tulis import spasi socket ya, SOCKET ya, enter. Ini untuk warna ya, untuk warna di dalam scanningnya. From spasi term color spasi import spasi color ya. Di bawahnya baru kita tambahin ya kan, def spasi scan kurung buka IP address, D-nya 2, S-nya 2, koma, spasi port, kurung tutup, titik 2. Yang berikutnya kita masukin try, titik 2 ya, enter satu kali ya kan. Udah gitu pakai tab ya kan, untuk berjarak seperti ini. Kita ketik sok ya,
.sock spasi sama dengan socket kurung buka kurung tutup ya. Yang kedua kita masukkan sock.connect kurung buka IP address, spasi port kurung tutup. Yang berikutnya kita masukkan ini dia ya, service version ya, spasi sama dengan sock.receive ya kan, 1024 ya. Itu maksudnya ya teman-teman pasti udah tahu lah ya, yang suka hobi dengan ethical hacking. Udah gitu yang berikut ada service version ya, spasi sama dengan ya, spasi service version dot decode ya, kurung buka petik tanda petik atas UTF. Ini UTF ini untuk membaca ada yang 8, ada yang 16. Udah gitu kutip atas kurung tutup. Berikutnya teman-teman ketik di bawahnya service version spasi sama dengan service version dot strip ya, titik strip kurung buka petik atas garis miring ya, N, garis miring N ini tuh sama dengan enter ya. Udah gitu kurung tutup. Yang di bawahnya kita tulis port state spasi sama dengan F port, P-nya besar, ortnya biasa kecil, spasi kurung kurawal string atau kita tuliskan str kurung buka port kurung tutup kurung kurawal tutup spasi is open petik atas ya. Kalau warnanya nggak berubah hijau, dia pasti salah di spasi ataupun huruf besar atau kecil gitu ya. Nah, udah gitu di bawah port state tadi kita tulis print kurung buka color ya, kita warnain ya. Kalau ada warna port yang terbuka, dia akan berwarna kuning gitu ya. Nah, kurung buka port state, spasi, yellow, kurung tutup, N sama dengan tanda petik. Nah, ini spasinya teman-teman 3 kali aja ya, 3 sampai 4 kali udah cukup ya. 1, 2, 3. Udah gitu tanda petik lagi atas, kurung tutup. Udah gitu yang di bawahnya kita tulis lagi print kurung buka service version kurung tutup. Yang berikutnya kita masukin accept seperti ini ya, spasi, C-nya besar, connection, refuse, error, R-nya besar, E-nya besar. Udah gitu tanda titik 2. Di bawahnya lagi print kurung buka color kurung buka F tanda petik port, P-nya besar, spasi kurung kurawal string str atau str kurung buka port kurung tutup kurung kurawal tutup spasi is close tanda petik sama dengan spasi tanda petik atas red kecil tanda petik lalu kurung tutup 2 kali. Yang di bawahnya lagi ini untuk mengenkripsi. Jadi kalau misalnya ada kode-kode yang tidak terbaca gitu ya, ini untuk preventifnya kita tulis Unicode decode-nya D-nya besar, Unicode decode error, decode-nya D-nya besar, error-nya E-nya besar, titik 2. Udah gitu di bawahnya kita tulis lagi print kurung buka color F petik atas port spasi kurung kurawal string kurung buka port kurung tutup kurung kurawal spasi is open ya. Jadi ini untuk yang terbuka dan ini untuk yang tertutup. Jadi yang tertutup ini tuh warnanya nanti akan berwarna merah.
Tapi yang terbuka itu kita warnakan dengan warna biru gitu ya. Mau diwarnain warna biru bisa, merah bisa, tapi sorry tadi maksud gue yang close itu warnanya merah, tapi yang terbuka ini warnanya kuning gitu ya. Kalau port yang terbuka warnanya kuning. Jadi kita lanjutin lagi, petik atas yellow, petik atas kurung tutup ya. Yang berikutnya ya, tulis di sini target spasi sama dengan input kurung buka tanda petik target T-nya besar tanda apa titik 2 spasi titik apa tanda petik atas kurung tutup. Yang di bawahnya kita ketik port spasi sama dengan input kurung buka petik atas port P-nya besar udah gitu titik 2 spasi petik atas kurung tutup ya. If ya, ini if ya dalam perintah bila ya. Ini kalau misalnya ada koma kita masukin petik koma petik atas import ya, port list spasi sama dengan port split kurung buka petik koma petik kurung tutup for port in port list. Nah, baru kita scan di sini kurung buka target koma spasi in kurung buka port kurung tutup 2 kali. Di bawahnya kita tulis ya, di bawah ini ya elif petik spasi petik import ya. Nah, ini port range ini ya, port range sama dengan port dot split. Ini jadi teman-teman bisa tambahin ketika mau mengetahui port mana aja yang terbuka, misalnya 1 sampai 50 gitu ya, 50 sampai 100. Ini gunanya pakai ini nih ya, perintah port range sama dengan port split kurung buka petik strip petik kurung tutup. Nah, udah gitu start spasi udah gitu in kurung buka port range kurung buka 0 kurung tutup n spasi sama dengan spasi in kurung buka port range plus kurung buka 1 kurung tutup ya, for port in range ya, dalam kurung start koma n plus 1. Jadi kalau misalnya di dalam perintah Python itu misalnya kita tulis 20 strip 25 ya. Jadi kalau misalnya yang keluar itu yang terprint adalah 20 sampai 24. Jadi kita tambahkan di sini plus 1 ya, kurung tutup. Jadi 20 sampai 25 itu tetap ke bawah ya, n karena kita tambahin 1 n plus 1 ya. Scan kurung buka target koma spasi port kurung tutup, lalu di bawahnya kita tulis yang terakhir ini else e-nya kecil ya, else titik 2 kita enter ya. Udah gitu pakai tab cukup sekali, scan ya, scan kurung buka target spasi in kurung buka ports kurung tutup. Nah, setelah teman-teman menuliskan perintah ini, kita tekan Ctrl O enter untuk men-save ya, Ctrl X. Nah, seperti ini. Jadi untuk teman-teman ya, misalnya mau mengetahui ya, nah ini targetnya tinggal kita masukin aja. Nah, mengetahui target kita itu dari mana, tinggal teman-teman cari di yang paling basic itu di ping ya, ping masukkan nama websitenya, seperti itu kurang lebih. Oke, yang aku ya, jadi gini ya, contohnya aja nih ya. Ini website teman saya ya kan, kita coba. Oke,
portnya yang mau kita lihat berapa, port misalnya 50 sampai dengan 55. Oke. Yang tertutup itu adalah port 50, 51, 52. Jadi teman-teman ya, seluruh port ini makin dia banyak tertutup, makin dia keamanannya itu tinggi ya. Nah, kalau dalam web security ya, ini masuk ke dalam laporan teman-teman ya. Kalau port berapa aja gitu ya yang terbuka ya kan, itu akan masuk ke dalam laporan teman-teman. Nah, seperti ini baru lagi keluar ya, port 53 is open ya. Jadi dari port 53 ini ya, teman-teman bisa lihat seorang ethical hacking itu bisa masuk dari port-port yang terbuka ini. Oke, mungkin segitu aja dari gue ya kan. Gua bagi-bagi ilmu di akhir tahun ini di 2023. Gua membagikan bagaimana membuat tools untuk yang namanya Python 3 port scanner untuk men-scan port-port mana aja, bahkan untuk men-scan komputer kita sendiri, untuk men-scan istilahnya operating system kita sendiri ya kan. Aman nggak website kita tuh, aman nggak ya kan. Ini caranya seperti itu tadi ya. Dan gue udah kasih tahu teman-teman bagaimana bikin toolsnya. Semoga berhasil ya dalam membuat toolsnya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang ada kesalahan komen ataupun apapun itu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi untuk teman-teman hanya ya seadanya ilmu yang saya bisa bagikan tentang ethical hacking ya, Python 3 portscanner.py. Itu aja mungkin dari gue. See you next time dan ciao.